menuntut ilmu tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Memperoleh kemuliaan, pangkat, serta harta. Kayak apa yang menuntut ilmu dapat harta ya? Ya. Waktu menuntut mungkin gak ada, ya kan? Tapi tujuannya ingin belajar, menuntut supaya dapat ilmu. Lalu bilanya berilmu sudah ada tujuan niatan, karena bila aku berilmu, bila aku alim, karena aku nyaman mencari duit ya. Ya. Melihat orang rame umpamanya punya majelis atau bermajelis, atau dilihat ada orang alim, ulama, ustadz, kiai atau habaib bermajelis, lalu dilihat, yang dilihat tuh bukan apa keinginannya tuh hendak meniru, hendak juga bisi ilmu kayak orang alim tadi, hendak juga bisian majelis kayak orang nang alim tadi, tapi nang lebih lagi tuh supaya kayak namunnya kayak orang alim itu, kawa bisian majelis kayak itu, kawa kayak nyaman mencari duit. Nah, itu tujuannya dunia berarti. Atau tujuannya supaya dimuliakan orang. Bilangnya kena menuntut ilmu, dapat ilmu, kita alim, lalu bilangnya sudah alim, melihat orang alim yang lain itu di mana-mana dimuliakan orang, supaya karena aku hendak karena dimuliakan kayak itu juga. Nah, semua itu dunia, harta, kedudukan, pangkat, ya kan, kemuliaan itu tampak dituju. Kada usah kita berniat nang gaya itu, tetap niatnya lurus seperti jenis golongan orang yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, menuntut ilmu karena Allah, karena ini tuntutan agama, kewajiban agama, maka kemuliaan, pangkat, dan dunia serta segala sesuatunya itu nanti dengan sendirinya akan menggiring tanpa kita kada perlu kita nyatakan kayak itu. Nah, justru kalau sudah timbul berdahulu, aku hendak supaya berharta, supaya karena berduit, supaya karena dimuliakan, supaya karena disanjung, supaya karena banyak bisian murid, supaya karena banyak dihargai orang, supaya karena dihormati orang, supaya karena disayangi orang, maka semua itu menyebabkan itu semua adalah golongan niat yang salah. Sebagaimana disebutkan ini tadi, ia sadar akan niatnya yang salah itu, dan dalam hatinya sadar akan ketidakmampuannya dan hina tujuannya. Orang ini termasuk orang yang mengkhawatirkan. Bahaya orang ini mengkhawatirkan. Bilanya sampai kena terus timbul niat-niat yang semacam itu, ya. Jadi ini khitabnya lah bahasanya itu, nang diajak bicara itu berataan lah, baik itu posisinya dia masih seorang muta'allim maupun dia seorang mu'allim, dia sudah orang yang sedang belajar ataupun orang yang sudah mengajar, orang yang punya ilmu juga sudah, ya itu nah, tetap nih kena juga. Bilanya tujuannya dakwah, ngajar, dengan ilmunya itu adalah untuk dunia, ya, itu yang sering disindir oleh Allah dalam Al-Quran apa? Alladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ada orang yang menjual belikan agama, ayat-ayat Allah, ya. Kan ini kada sedikit kayak itu, ya, apalagi sekarang zaman medsos nih, ya. Bilanya jarang untuk artis kah, ya kan, ulama tapi artis nih, itu bermanajer wah ini. Oh. Ada jarang untuk bagian anunya nih, nah itu yang seakan-akan diperjualbelikan agama. Kada sedikit wah ini nang berani bahasanya itu beanggar, hendak dakwah ini beanggar. Saanu mun hendak mengundang ya, bilangnya kada saanu berayak. Oh, itu namanya menjual belikan, dijual beli. Bahkan ada tawar-tawarnya.
tawar-menawar, ya. Itu kada boleh, ya. Tapi bukan berarti kada boleh menerima hadiah dari orang, boleh, tapi tidak boleh ditujukan atau diniatkan, ya kan? Aku hendak ceramah karena di wadah ikam, di wadah pian, aku hendak ngajar, aku hendak karena bebacaan, aku hendak karena tausiah, karena aku hendak apalah kayak itu ya Allah. Dengan ilmunya tadi, kemampuannya, dengan kealimannya tadi, lalu digunakan untuk mencari dunia. Ini yang kada boleh. Itu kada boleh. Bilangnya semacam itu mengkhawatirkan Jarsidin. Ya. Dikhawatirkan apa? Ia ditimpa su'ul khatimah. Orang nangka itu bilangnya terus niatnya dunia aja. Hendak kemuliaan, hendak disanjung, hendak dimuliakan, hendak supaya dapat harta, hendak supaya dihormati, supaya dapat pangkat dan lain sebagainya. Maka ini mengkhawatirkan nanti wafatnya atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan hidupnya bergantung pada ampunan dari Allah. Bila ia kebetulan bisa bertobat sebelum mati dan mau mengamalkan ilmunya serta menebus kekurangan yang ia lakukan, maka ia dapat bersama orang-orang yang beruntung, kecuali taubat, ya.